Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada suatu momen saya mendengar seorang Kristen sedang berdoa, dan di bagian akhir doanya dia berkata begini, "Di atas semuanya itu Tuhan, terlebih dahulu hapuskanlah dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu." Lalu di momen yang lain, saya mendengar seorang Kristen berdoa, yang mana di dalam doanya dia berkata begini, di bagian akhir doanya, "Di atas semuanya itu Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami, supaya berkat yang ingin Engkau berikan kepada kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami." Bapak Ibu dan saudara-saudari, terhadap dua versi kalimat ini, saya akan memberi tanggapan. Tanggapan saya begini. Yang pertama, saya curiga bahwa dua kalimat itu adalah kalimat yang menggambarkan model iman dan pengharapan sebagian besar orang Kristen kepada Tuhan. Yang mana orang-orang Kristen tidak lagi memiliki rasa bersalah dan penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga lebih mengutamakan meminta berkat daripada meminta ampunan. Karena kata-kata "di atas semuanya itu" menunjukkan bahwa meminta ampun adalah permohonan yang terakhir diucapkan setelah meminta berkat. Padahal kalau bicara tentang berkat atau bicara tentang kebutuhan, Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya, iman dan pengharapan kita harus sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dan harus kepada Tuhanlah fokus utama kita, bukan kepada berkat-berkatnya. Karena Tuhan itu adil, bertanggung jawab, dan Dia tidak akan berlaku bodoh terhadap semua ciptaannya. Burung saja dipeliharanya dengan baik, bunga bakung dan rumput di ladang juga didandaninya dengan indah. Jadi kalau Dia yang kita jadikan sebagai fokus utama kita, maka Dia pasti memberkati kita. Itu tanggapan saya yang pertama. Yang kedua, jika kecurigaan saya di poin pertama tadi benar, bahwa kita lebih mengutamakan minta berkat daripada minta ampun, maka saya berpikir begini, alangkah konyolnya kita jika kita meminta sesuatu dari seseorang yang masih marah atau kecewa kepada kita karena kita telah melakukan kesalahan kepadanya dan kita belum meminta maaf. Saya pernah mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu. Saya pernah meminta bantuan kepada seorang sahabat, tetapi dia tidak mau membantu saya. Saya bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia tidak mau membantu saya? Lalu karena hal itu saya ceritakan kepada seorang teman saya yang lain. Jadi dari teman saya inilah saya mendapatkan alasan mengapa sahabat saya itu tidak mau membantu saya. Ternyata dia tidak membantu saya karena saya telah melakukan sebuah kesalahan kepadanya. Dia masih marah kepada saya. Sementara saya belum ada meminta maaf kepadanya.
Ternyata itulah alasan atau latar belakang mengapa sahabat saya itu tidak mau membantu saya dan dia tidak peduli kepada saya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika kita manusia saja tahu berbuat tidak peduli terhadap sesama yang mengecewakan kita, apalagi Tuhan. Tuhan tentu bisa berpikir serta berlaku melebihi pemikiran dan perlakuan kita. Artinya begini, kalau kita langsung minta berkat kepada Tuhan, sementara kita belum minta ampun kepadanya atas dosa-dosa kita, maka besar kemungkinan Tuhan masih dalam keadaan marah atau kecewa kepada kita. Sehingga hal ini akan menjadi satu alasan mengapa Tuhan tidak memperdulikan doa-doa kita. Jadi, ada baiknya di dalam doa kita, kita minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdamai dulu dengan Tuhan. Dan setelah itu, barulah kita mohonkan berkat-berkat-Nya. Setelah kita minta ampun kepada Tuhan, barulah kita sampaikan permohonan-permohonan kita yang lainnya. Itu tanggapan saya yang kedua. Lalu tanggapan saya yang ketiga begini. Saya berpikir jika kita memahami bahwa dosa kita bisa membuat kita tidak layak menerima berkat Tuhan, dan dosa kita bisa menjadi penghalang berkat Tuhan kepada kita, maka alangkah baiknya kita bertobat. Jangan hanya sebatas minta ampun. Karena di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dituliskan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lalu di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25 dituliskan begini, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dari kedua teks ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sudah sangat jelas dikatakan bahwa pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatan kita. Yang membuat Allah menyembunyikan diri dari kita sehingga Ia tidak mendengarkan kita ialah segala dosa kita. Dan yang membuat kita tidak bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan ialah kesalahan dan dosa kita. Oleh karena itu, dalam meminta berkat Tuhan, kita tidak cukup hanya meminta ampun, melainkan kita juga harus berupaya menyingkirkan kejahatan, menyingkirkan kesalahan dan dosa-dosa kita itu dari kehidupan kita. Jadi dari hal ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, baiklah kita lanjutkan pertobatan kita ke arah yang lebih baik lagi. Pengakuan dosa kita jangan hanya sebatas kata-kata di dalam doa kita, melainkan harus kita nyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari perenungan atau buah pikir ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari,
saya berharap kita termotivasi, kita terdorong untuk melakukan ataupun untuk menghidupi 3 poin. Poin yang pertama yaitu kiranya kita bersedia mengubah fokus kita. Kiranya kita bersedia mengubah fokus kita. Bahwa Tuhanlah yang kita jadikan sebagai fokus utama kita. Bukan berkat-berkatnya. Karena Tuhan itu sesungguhnya adil, bertanggung jawab. Dan tidak berlaku bodoh terhadap semua ciptaannya, termasuk terhadap kita. Jadi kalau Tuhan yang kita jadikan sebagai fokus utama kita, maka Tuhan pasti memberkati kita. Dan nyatakanlah hal ini lewat susunan permohonan yang kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Yang kedua, kiranya kita termotivasi untuk mengubah urutan permohonan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Bahwa kita akan terlebih dahulu berterima kasih kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Mengakui kesalahan kita. Memohonkan pengampunan dari Tuhan. Memohonkan berkat-berkat Tuhan. Dan mempercayakan hidup serta semua permohonan kita kepada kehendak Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu permohonan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi mohon ampun dari Tuhan jangan lagi disampaikan di bagian akhir. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di dalam doa kita akan terlebih dahulu, yang pertama berterima kasih kepada Tuhan, yang kedua memuji Tuhan, yang ketiga mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, yang keempat memohonkan pengampunan Tuhan terhadap kita, yang kelima memohonkan berkat-berkat Tuhan, dan yang keenam mempercayakan hidup serta semua permohonan kita kepada kehendak Tuhan. Lalu poin yang ketiga, kiranya kita termotivasi untuk memantapkan pertobatan kita. Jadi kita tidak hanya mengakui dosa dan memohon ampunan dari Tuhan saja, melainkan kita akan nyatakan pertobatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sudah nyata Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa kejahatan kita lah yang membuat kita terpisah dari Allah. Dosa kita lah yang membuat Allah menyembunyikan diri dari kita sehingga Ia tidak mendengarkan kita. Dan kesalahan kita lah yang membuat kita tidak bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Jadi jangan hanya minta ampun. Jangan hanya mengakui dosa. Padahal di dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih mengulang perbuatan-perbuatan dosa. Kita masih melakukan kesalahan, kejahatan. Jadi jangan hanya mengakui dosa dan meminta ampun saja. Jika memang kita percaya, jika kita mengakui bahwa dosa kita bisa menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan jika kita memang percaya bahwa dosa kita bisa membuat kita menjadi tidak layak menerima berkat Tuhan, maka jika demikian maka kita harus bertobat. Artinya pertobatan kita yang saat ini harus semakin kita mantapkan.
Demikianlah tanggapan saya terhadap dua kalimat atau kata-kata di dalam doa yang sudah sangat banyak diucapkan oleh orang Kristen di bagian akhir doa. Tuhan memberkati kita. Shalom.